Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita surat An-Nazm. Ini bagian keempat setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana tidak adilnya orang-orang Mekah itu menyebut dengan seenaknya bahwa Allah memiliki anak perempuan, dan mereka merasa paling benar, mereka merasa paling suci dengan apa yang mereka yakini. Padahal kebenaran itu harus ilmiah, tidak bisa kebenaran berdasarkan hanya prasangka. Ketika mereka ditanya, kenapa mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka mengatakan, ini adalah adat leluhur kami, adat nenek moyang kami, tanpa dasar yang jelas. Maka Al-Quran mengkoreksi bahwa yang tahu yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu orang kemudian menutupi dengan puji-puji dan puja-puja, karena yang memiliki puji dan puja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada akhirnya setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Masing-masing tidak bisa menyerahkan kepada orang lain. Apa ra'aital ladzi tawalla? Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang berpaling? Wa atau qalila wa akdah. Lalu mereka bersedekah sedikit lalu berhenti. Jadi mereka berbuat baik dan tidak melanjutkan kebaikannya, tidak melanjutkan sedekahnya, tidak melakukan infaknya dan zakatnya karena sudah merasa benar. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah mereka mengikuti sesuatu yang gaib sehingga mereka bisa melihat bahwa amal perbuatannya sudah cukup? Padahal sebenarnya kata Nabi, bersedekahlah, berinfaklah. Nabi menyampaikan kepada Bilal, anfik ya Bilal wala tahsa al-iklal, dan berinfaklah hai Bilal dan jangan takut akan berkurang, karena Allah yang memiliki perbendaharaan aras. Amlam yunaba bima fi suhufi Musa. Apakah belum sampai informasi yang ada dalam lembaran-lembaran Nabi Musa wa Ibrahim alladzi wafa, dan apa yang ada dalam lembaran Nabi Ibrahim, ala tajiru wajiratu wizra ukhra, bahwa tidak akan menanggung seseorang terhadap dosa orang lain, bahwa setiap orang itu melakukan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Tidak bisa dia bersembunyi dalam tingkah lakunya yang terpuji sementara di belakang itu dia melakukan kejahatan, karena Allah Maha mengetahui. Tidak bisa kemudian orang-orang itu, mereka kenapa begitu yakin dengan keyakinannya? Mereka menduga bahwa apa yang dilakukannya sudah benar karena sudah ditanggung oleh nenek moyang mereka, oleh para pemimpin mereka, oleh para tokoh-tokoh mereka. Padahal apa yang mereka lakukan tadi itu tanpa dasar, apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian mereka menyandarkan tingkah lakunya itu karena sudah direkomendasi oleh tokoh-tokohnya, oleh para pemimpinnya, padahal itu adalah salah. Ingatlah bahwa setiap orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Apa yang kita lakukan, kitalah yang bertanggung jawab. Wa laisa lil insani illa ma syaa, dan tidak ada balasan untuk setiap orang kecuali apa yang dia lakukan. Jadi tidak bisa kemudian orang mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga Imam Syafi'i menyampaikan, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka pahalanya untuk dirinya, tidak bisa sampai kepada mayit yang sudah meninggal. Meskipun ada keterangan bahwa bersedekah atau misalnya amal soleh, orang-orang anaknya yang soleh, wakaf, itu akan pahalanya mengalir kepada alam kubur, karena itu dia lakukan ketika di dunia. Bahwa kata Nabi, atyabul amal, paling baik amal itu yang dilakukan min kasbihi, dari usahanya sendiri, dan anak itu adalah usahanya dia sendiri.
Makanya ketika memiliki anak yang soleh, dia akan mengalir pahalanya kepada ketika orang itu sudah meninggal. Tetapi pada hakikatnya bahwa tidak ada pahala yang didapatkan kecuali apa yang dilakukan oleh dirinya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang dia usahakan itu maka akan diperlihatkan kepada dirinya. Juga orang-orang akan melihat hasilnya, bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ketika kita menanam maka kita akan memanen, kita akan melihatnya. Juga nanti di akhirat orang-orang akan melihat apa yang dilakukannya ketika di dunia. Allah akan menampilkannya dengan sangat sempurna. Sumayujahul jaza'al awfa, kemudian setiap orang yang melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan sangat sempurna. Meskipun ketika manusia ketika dunia mungkin tidak melihat apa yang dilakukan kebaikan orang tersebut, tetapi di akhirat semuanya akan dibalas dengan sangat sempurna. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita upayakan itu kemudian tidak mendapat nilai, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapat pahalanya di akhirat. Bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tidak bisa orang lain menyandarkan kepada kita atau sebaliknya kita menyandarkan kepada orang lain. Setiap orang bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Lalu bagaimana apabila melakukan dosa? Apakah ada akibatnya? Kita akan membahasnya pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.